Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk bergabung. Saya mohon maaf, pada minggu kemarin sedianya kita akan ganti di hari waktu itu Rabu atau Kamis. Ternyata tetap saya belum bisa, maka untuk yang kemarin nanti bahannya atau materi tentang identitas nasional saya kira cukup dari kuliah umum ya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sumaryati. Kemudian teman-teman juga sudah membuat catatan ringkasan atau kesimpulan termasuk 3 pertanyaan. Saya mencatat ada beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman di e-learning. Nanti akan saya rangkum dan saya jawab lewat video atau lewat podcast ya. Nanti saya siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di e-learning tentang identitas nasional, gitu ya. Jadi materi tentang identitas nasional selain bahan tayangan dari saya, kemudian dari kuliah umum itu saya anggap selesai ya. Hari ini kita akan beralih ke materi berikutnya yang juga ini sudah ada pembahasan di kuliah umum, yaitu tentang konstitusi. Ya. Nah, sebelum lanjut, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajukan satu pertanyaan. Kita sering mendengar ada istilah konstitusi dan ada istilah undang-undang dasar. Siapa yang akan memberikan pandangan? Apa bedanya atau apa samanya ya, antara konstitusi dengan undang-undang dasar? Silakan raise hand kalau mau menjawab langsung atau di chat juga silakan. Saya tunggu. Undang-undang dasar itu apa? Konstitusi itu apa? Nggak perlu buka Google ya. Nggak usah buka Google. Yang Anda tahu saja, oh konstitusi itu ini, undang-undang dasar itu ini. Perbedaannya ini, kesamaannya ini. Yang Anda tahu saja. Ya, silakan langsung di chat sekaligus ini biar membuktikan bahwa saya nggak bicara sendirian gitu ya. Ada teman-teman di depan saya. Silakan. Boleh di raise hand kalau akan menjawab langsung atau ditulis di chat. Ada tentang Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin di materi tentang identitas nasional itu ada salah satu identitas nasional kita itu kita punya konstitusi. Nama konstitusi kita apa namanya? Galih, Nueresa Galih nih. Sedang di mana ini? Latarnya bagus sekali. Ayo, Galih. Sabar Pak itu Pak. Nah? Nama konstitusi kita apa namanya? Itu kan identitas kita. Kita tuh punya dasar negara. NKRI. Konstitusi NKRI itu apa namanya? UU apa? Apa tadi? Gali? Demokrasi Pak. UUD 1945 NRI. UUD. Undang-Undang 1945. Ada UUD 45 NKRI, ada UU 1945. Mana yang betul? Jangan sampai salah ya. Tadi yang jawab UU 1945 siapa? Tadi ada yang jawab. Saya tadi bilang UUD 1945. Nueresa jawab UUD 1945. Tadi yang jawab UU 1945 perempuan suaranya. Ayo siapa? Oke. Jadi
salah satu identitas bangsa kita yaitu kita punya konstitusi. Nah, konstitusi kita namanya UUD, kata Galih ya, UUD 1945. Nama lengkapnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Biasa disingkat UUD 1945. Betul, Galih tadi ya. Tapi kalau dijawabnya hanya UU 1945 itu keliru ya. Karena UU 1945 artinya Undang-Undang 1945. Ya, tidak ada. Kalau menyebut undang-undang itu mesti diikuti Undang-Undang nomor 20 misalnya ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, gitu ya. Itu kalau kita menyebut undang-undang, ya, UU. Jadi yang betul konstitusi kita namanya Undang-Undang Dasar. Kalau disingkat UUD, jangan hanya UU, D-nya nggak ke bawah. Kalau D-nya nggak ke bawah, bukan Undang-Undang Dasar, bukan konstitusi, ya. Nah, jadi konstitusi kita namanya Undang-Undang Dasar. Tapi orang, ya, termasuk para tokoh, para ahli, itu juga ada yang membedakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Setiap Undang-Undang Dasar itu konstitusi, gitu ya. Jadi konstitusi itu, ya, setiap Undang-Undang Dasar itu adalah konstitusi, gitu ya. Kalau misalkan begitu, maka konstitusi itu berarti bukan hanya Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar hanya salah satu saja bagian dari konstitusi. Ada yang lain yang sama sebenarnya disebut sebagai konstitusi. Coba, ini belum ada yang bisa membedakan ini. Mana yang konstitusi, mana yang Undang-Undang Dasar. Suara saya sudah keras belum? Ini ada masukan, suaranya kecil dan putus-putus. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, saya masuk ke tayangan ya. Materi kita tentang konstitusi. Nah ini, ya. Tentang konstitusi. Ini tuh konstitusi kita ya. Ini Undang-Undang Dasar yang tadi ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu konstitusi kita. Dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA, ada yang pernah bertugas membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Di antara anak teknik industri ini, ada yang pernah baca teks Undang-Undang Dasar waktu upacara? Tunjuk tangan yang pernah. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah ya? Ada berapa alinea pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada berapa alinea? Ada 4 ya. Ada 4, Pak. Jadi ini Undang-Undang Dasar ya. Kenapa ini susunannya begini? Ada Undang-Undang Dasar 45, ada perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat. Kenapa susunannya begini? Siapa yang tahu? Ya, karena ini nama resminya ya, tidak pakai NK ya, tidak pakai Negara Kesatuan ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kan begitu ya, tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Ini karena kita sekarang sudah ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu dilakukan dengan cara adendum.
Adendum artinya menambahkan hasil perubahan itu kepada naskah yang asli. Maka kalau kita susun ya naskah Undang-Undang Dasar yang resmi itu akan seperti ini. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, kalau diklik itu buka begini. Ini yang asli. Yang disahkan atau ditetapkan pada 18 Agustus 45 dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 1 hari setelah Indonesia merdeka. Kemudian dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar 45 ini kan mengalami perubahan karena perubahan bentuk negara. Sampai akhirnya 5 Juli 59 dinyatakan berlaku lagi. Ya, dalam dekret presiden Undang-Undang Dasar 45 ini dinyatakan berlaku lagi. Nah, kemudian tahun 99 dilakukan perubahan pertama. Maka muncullah di sini ada perubahan pertama. Hasilnya seperti apa? Kemudian ada perubahan kedua tahun 2000. Perubahan ketiga tahun 2001 dan perubahan keempat tahun 2002. Jadi terakhir kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar kita itu tahun 2002. Nah, kemarin kan sempat rame nih, ada wacana Pak Presiden itu akan menjabat bukan hanya 2 periode, tetapi 3 periode. Siapa yang pernah dengar atau baca isu itu ya? Jadi ada dorongan upaya agar Pak Presiden itu menjabat 3 periode. Ini kan sekarang periode kedua. Menurut aturan Undang-Undang Dasar, Presiden itu hanya menduduki jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. Nah, berarti kan periode kalau Presiden ini 2024 selesai, maka 2024 itu Presiden tidak boleh mencalonkan lagi sebagai Presiden. Nah, gitu ya, menurut Undang-Undang Dasar. Tapi ada wacana ke arah sana. Pak Jokowi akan dicalonkan lagi. Kalau mau dicalonkan lagi berarti harus diubah dulu ini Undang-Undang Dasarnya. Itu wacana. Ya. Nggak tahu jadi apa enggak ya. Teman-teman setuju apa tidak nih? 3 periode, bahkan 4 periode, atau seperti Pak Soeharto dulu, hampir 7 periode, gitu ya. Kelamaan, 32 tahun. Ya, 32 tahun berkuasa. Oke ya. Ini teman-teman bahan kajian kita tentang apa itu konstitusi yang ini kemudian membedakan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian urgensi pentingnya konstitusi bagi kehidupan. Ya. Apa pentingnya konstitusi bagi kehidupan kita, kehidupan bernegara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Tadi yang Galih jawab ya. Kemudian dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Dinamika yang dimaksud adalah adanya perubahan dalam teks naskah konstitusi dari sejak pertama kali ditetapkan sampai sekarang yang berlaku sekarang. Dan yang kelima adalah perilaku konstitusional warga negara. Kita semua warga negara harus bersandar pada konstitusi. Makanya perilaku kita adalah perilaku konstitusional. Oke, kita lihat ini hakikat konstitusi. Nah, teman-teman, kemarin kalau tidak salah ketika membahas tentang konstitusi itu disampaikan bahwa konstitusi itu bagian dari unsur pembentuk negara, ya, unsur pembentuk negara. Jadi kalau kita lihat unsur pembentuk negara itu kan ada unsur yang konstitutif dan ada unsur yang deklaratif.
Konstitutif ini adalah unsur yang wajib ada. Sebuah negara bisa dikatakan sah sebagai negara kalau dia memiliki wilayah. Jelas ya. Indonesia wilayahnya dari mana sampai ke mana sudah ketahuan. Ya, dari Sabang sampai Merauke misalnya. Kemudian rakyatnya yang mana? Ya. Pemerintahan yang berdaulat, pemerintahannya yang mana? Siapa? Dipimpin oleh siapa? Oh, dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Untuk eksekutif, kemudian legislatifnya ada DPR, yudikatifnya ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Itu sudah cukup sebuah negara berdiri. Tetapi ada juga unsur tambahan, yaitu unsur deklaratif. Ada tujuan negara. Kita punya tidak tujuan negara? Indonesia punya tujuan bernegara? Siapa yang bisa jawab? Setiap negara punya tujuan untuk bernegara. Mengapa mereka itu bernegara? Pasti punya tujuan kan? Pasti punya tujuan. Nah, kira-kira kalau Indonesia tujuannya ada di mana? Tercantum di mana? Saya tanya ini. Di undang-undang, Pak. Di undang-undang apa di undang-undang dasar? Kalau di undang-undang dasar, undang-undang dasar, Pak. Coba di undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Galih ini, Raisen, Galih. Ayo, Galih jawab. Tujuan negara kita apa? Indonesia telah terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Pak. Sudah tertulis di sana. Nah, apa isinya? Ada berapa poin itu? Ada, bentar, Pak. Undang-Undang Negara Cerdaskan kehidupan bangsa yang seperti itu kan, Pak. Banyak, Pak. Oh, kok banyak? Bantu, Gimnastiar. Gimnastiar, on kamera, Gimnastiar. Ada 4, Pak. Apa saja? Siapa yang jawab? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Betul, 1. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita punya tujuan bernegara ya. Mengapa kita tuh bernegara? Ya, dari bangsa kemudian menjadi negara. 17 Agustus kita memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka karena ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan. Karena negara kita itu negara kesejahteraan. Bagaimana menciptakan kesejahteraan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dan ikut dalam perdamaian dunia. Ya. Jadi saya sering guyon sama teman-teman guru gitu ya. Mau kemana kalau mau ngajar ya. Ini masuk kelas mau kemana? Mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui pendidikan. Dan mereka yang terlibat dalam pendidikan yang utama ada guru, ada dosen, gitu ya. Itu mereka yang ikut langsung mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan negara. Ini deklaratif saja teman-teman. Ya, boleh jadi ada negara yang tidak punya tujuan, pokoknya bentuk saja negara. Ya, ada negara paling kecil di atas lautan, ya, jadi nggak punya tanah di atas di tengah lautan, hanya dibangun bukan pulau juga, ya semacam dermaga itu, tapi diakui sebagai sebuah negara, gitu. Rakyatnya hanya berapa orang, gitu ya, rakyat terkecil. Terus pengakuan dari negara lain. Diakui bahwa itu sebuah negara. Negara kita dulu ketika merdeka, negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita itu kan negara dari negara Timur Tengah gitu ya, Palestina, dari Mesir, itu kan negara-negara yang mengakui gitu ya. Kemudian masuk dalam PBB.
Negara kita masuk anggota PBB enggak? Masuk. Masuk ya. Tapi dalam sejarahnya ya, teman-teman, dalam sejarahnya kita tuh pernah keluar loh dari PBB. Ya, kita pernah keluar dari anggota PBB. Dulu masanya Presiden Soekarno. Nah, keluar, kemudian karena apa? Karena konfrontasi waktu itu kita sempat konfrontasi dengan Malaysia. Makanya ada Ganyang Malaysia dulu kampanyenya. Sedang konfrontasi dengan Malaysia, ternyata Malaysia malah dijadikan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia protes, maka keluarlah dari keanggotaan PBB. Gitu ya. Tapi akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kita kembali lagi ya, sampai sekarang menjadi anggota PBB. Hampir setiap presiden itu pernah berpidato di hadapan sidang umum PBB. Nah, kemudian, pengakuan dari negara lain masuk dalam PBB. Di sini ada konstitusi, teman-teman ya. Jadi konstitusi itu syarat deklaratif semua negara. Dia nggak wajib itu. Tetapi kalau ada ya tentu akan lebih baik karena kehidupan bernegara didasarkan pada konstitusi. Tetapi begini, catatan apakah negara tidak punya konstitusi? Belum tentu ya. Yang dimaksud tidak punya boleh jadi karena tidak dalam bentuk tertulis seperti kita. Kita punya undang-undang dasar, itu konstitusi yang tertulis. Gitu ya. Nah, negara-negara yang lain ada juga dia tidak menyebut atau tidak memiliki konstitusi secara tertulis, gitu ya. Misalnya sampai hari ini Inggris itu tidak memiliki konstitusi tertulis, ya. Tetapi Inggris itu punya, misalnya dulu ada Magna Carta dalam kajian tentang hak asasi manusia ya. Ada Magna Carta, Piagam Agung, ada Bill of Rights, itu tentang hak asasi manusia yang setara dengan konstitusi. Ini sekalipun tidak ada di kita seperti Undang-Undang Dasar 45, tapi kok di Inggris itu punya Magna Carta, punya Bill of Rights gitu ya, yang isinya itu setara dengan konstitusi, gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini. Mengapa ada konstitusi? Karena konstitusi itu bagian dari unsur pembentuk negara. Sekalipun dia bukan unsur konstitutif, tetapi dia adalah unsur deklaratif. Ya. Ada itu akan lebih baik, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini teman-teman istilah konstitusi. Ini nanti bisa dipelajari masing-masing ya. Konstitusi dan undang-undang dasar. Ini istilah konstitusi macam-macamnya dari bahasa Inggris, Belanda, bahasa Perancis ini hampir sama, bahasa Jerman agak berbeda, verbatim ya. Untuk konstitusi, bahasa Latin constitutio. Kemudian Amerika Serikat menyebutnya sebagai fundamental law, gitu ya. Sama artinya semuanya konstitusi. Nah, bagaimana dengan undang-undang dasar yang tadi saya tanyakan? Konstitusi dan undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini dari bahasa grondwet, bahasa Belanda ya. Wet itu artinya undang-undang dan grond itu artinya tanah atau dasar. Jadi sama artinya undang-undang dasar. Jadi ada yang membedakan konstitusi ini ya istilah-istilahnya. Kemudian ini undang-undang dasar dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Nah, ada yang membedakan. Menurut Van Averdoren, undang-undang dasar itu atau grondwet itu adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Nah, dengan demikian maka konstitusi itu memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi jenis konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Di kita konstitusinya tertulis, namanya Undang-Undang Dasar 45.
Tetapi sebenarnya kita punya konstitusi lain yang tidak tertulis, yang disebut sebagai konvensi, ya, kebiasaan-kebiasaan kenegaraan, ya, kebiasaan-kebiasaan kenegaraan. Apa kebiasaannya? Misalnya setiap 17 Agustus ada upacara bendera, itu kebiasaan. Setiap 16 Agustus Presiden menyampaikan pidato di hadapan sidang DPR, itu kebiasaan. Nah, itu pun masuk sebagai konstitusi, tapi kebiasaan. Oke ya. Jadi undang-undang dasar itu ya konstitusi. Ya. Konstitusi ya undang-undang dasar. Tapi undang-undang dasar adalah konstitusi yang tertulis. Selain yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Ya. Oke, ini saya kutip pengertian yang cukup lengkap dari Profesor Jimli tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Menurut Profesor Jimli, ini sekarang anggota DPD di perwakilan daerah Jakarta, dulu Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, generasi pertama, ahli hukum tata negara. Menurut Prof. Jimli, konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan, kebiasaan dan konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara. Jadi oleh konstitusi diatur siapa saja atau lembaga apa saja yang menyelenggarakan negara ini. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar itu diatur susunan dan kedudukan organ negara. Organ negara di negara kita apa saja? Ada eksekutif, kan begitu ya? Ada legislatif, ada yudikatif. Ya, selain 3 lembaga itu juga masih ditambah ada komisi yudisial, ada apalagi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ada juga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ada macam-macam lembaga-lembaga di kita. Itu semua diatur oleh konstitusi. Jadi konstitusi itu peraturan baik tertulis, kebiasaan ataupun konvensi ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ negara. Ini yang pertama. Kemudian konstitusi juga mengatur hubungan antara organ-organ negara itu. Bagaimana hubungan presiden dengan DPR? Diatur di dalam konstitusi, diatur dalam Undang-Undang Dasar. Bagaimana hubungan DPR dengan MPR? Bagaimana hubungan MPR dengan Presiden? Hubungan Presiden dengan BPK, hubungan Presiden dengan MA, dengan MK, gitu ya. Semuanya diatur di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar kita. Kemudian mengatur juga hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Ya. Organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Bagaimana presiden dengan rakyat, dengan warga negara. MPR dengan rakyatnya, DPR dengan rakyat. Ya, KPK dengan warga negara, gimana diaturnya? Nah, diaturlah semuanya dalam konstitusi. Nah, saya kutipkan yang ini ya. Ini relatif lebih lengkap lah pengertiannya. Jadi peraturan tertulis, kebiasaan ataupun konvensi ketatanegaraan yang mengatur tentang organ-organ negara. Organ itu lembaga ya, lembaga-lembaga negara. Terus bagaimana hubungan di antara lembaga negara itu dan bagaimana hubungan antara lembaga negara dengan warga negara atau dengan rakyat. Oke, ini kebiasaan, ini contoh-contoh kebiasaan konvensi kenegaraan. Kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ialah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi dalam kehidupan kenegaraan ya, bukan kehidupan pribadi. Yang dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan walaupun ia bukan hukum.
Ya. Misalnya maklumat wakil presiden tentang mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Ini juga konstitusi. Tapi kebiasaan atau konvensi. Ya. Dekret Presiden 5 Juli 59 ini setara dengan konstitusi. Amanat 17 Agustus berupa pidato Presiden sebagai Panglima Besar Revolusi setiap tanggal 17 Agustus. Pidato kenegaraan yang tadi saya sampaikan setiap tanggal 16 Agustus. TAP MPR yang mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 dan diperkenalkannya referendum dalam sistem ketatanegaraan kita. Praktek musyawarah mufakat. Keterangan pemerintah tentang RAPBN di hadapan DPR, biasanya setiap bulan April ini, ya, bulan Januari, ya bulan Januari, ya, April itu untuk untuk perubahan anggaran. Adanya menteri negara non departemen dan pejabat negara setingkat menteri di struktur kementerian kita, kabinet kita ada namanya kementerian non departemen. Tapi dia setara menteri. Contohnya Jaksa Agung. Jaksa Agung itu bukan menteri. Bukan juga dia bukan menteri, tapi dia pejabat negara setingkat menteri. Ada sekretaris negara, menteri sekretaris negara. Dia tuh menteri negara non departemen. Ya, ada menteri sekretaris kabinet, ya, menteri sekretaris negara, ada menteri sekretaris kabinet, berbeda itu, ya, dia bukan menteri departemen, membawahi departemen tertentu, tetapi dia setara itu, pejabat setara dengan menteri, ya, menteri non departemen. Nah ini konvensi kenegaraan, kebiasaan kenegaraan yang aturannya setara dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Oke, ini ada pengertian lain. Saya kira nanti teman-teman bisa pelajari. Konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, konstitusi dalam pengertian yuridis, ya, hukum yuridis itu. Konstitusi pengertiannya lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Karena tadi Undang-Undang Dasar itu hanya bagian tertulis saja dari sebuah konstitusi. Karena konstitusi memuat baik tertulis ataupun tidak tertulis. Oke, ini nanti bisa dicek ya. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Konstitusi dalam pengertian yuridis, kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Ini konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Oke, ya.